Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqina fil ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Cyber Security, di mana kita hari ini akan membahas tentang Network Forensic Tool. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa minggu kemarin kita sudah membahas tentang keamanan komputer dan jaringan komputer. Dan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kemarin adalah tentang Network Forensic Tools atau perangkat dalam forensik jaringan. Dalam forensik jaringan kita dapat melakukan keamanan dan monitoring terhadap paket-paket data yang dikirim, dan itu bisa berakibat kita bisa mengidentifikasi apakah komputer kita diserang atau tidak. Beberapa paket data itu umumnya tidak bersifat berbahaya, namun bisa jadi dengan tujuan tertentu paket data itu membawa sebuah informasi atau membawa suatu kepentingan yang akan mencuri atau melakukan kejahatan dalam komputer kita. Nah, alat network forensik memungkinkan kita untuk memantau jaringan, mengumpulkan informasi tentang suatu lalu lintas data dan membantu penyelidikan kejahatan jaringan. Alat forensik ini membantu dalam menganalisis penyusup, penyalahgunaan sumber daya, memprediksi target serangan, melakukan penilaian resiko, mengevaluasi kinerja jaringan, dan melindungi hak kekayaan intelektual dari komputer kita. Alat forensik dapat menangkap lalu lintas jaringan secara keseluruhan dan memungkinkan pengguna menganalisis lalu lintas jaringan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan di samping itu yang tak kalah penting adalah menemukan fitur penting tentang lalu lintas data-data yang ada di komputer kita. Nah, 5 kategori security dan monitoring LSM itu ada network forensic tools, vulnerability assessment, scanning, sniffing, analisis open source tool, dan IDS. Kemudian kita akan membahas tentang network forensic analysis tool. Network forensic analysis tools bersifat proprietary dan open source, di mana alat proprietary dibangun untuk logging, pencatatan, dan penyimpanan data jaringan sebagai bukti evaluasi. Nah, dengan menggunakan log data ini, kita dapat mencatat lebih dari 1 tahun untuk menyelidiki kejadian pada jaringan kita yang didasarkan atas waktu yang terjadi. Dan kebanyakan perangkat Luna ini dibangun untuk lingkungan Linux yang dengan mudah diprogram ulang untuk menambahkan fungsi-fungsi lainnya. Dan mereka juga bisa dikuasai, juga bisa digabungkan menjadi suatu alat baru yang menjadi hebat. Nah, apa aja sih alat yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut? Yang pertama adalah net detector. Beberapa fitur utama dari net detector adalah untuk keamanan dan kecerdasan data yang besar, kemudian dia dapat merekonstruksi aplikasi dan sesi, serta IDS yang berbasis tanda tangan terpadu dan deteksi anomali, penangkapan lalu lintas dan analisis multiskala waktu, pelaporan ad hoc dan terjadwal. Jadi dengan net detector ini kita bisa mengetahui lalu lintas atau anomali yang terjadi di laptop kita. Misalnya, biasanya kita mengirim email itu ada di jam kerja, tetapi ketika dalam suatu kondisi genting, kita harus melakukan pengiriman email itu di saat jam istirahat malam. Dan itu perlu dicurigai bahwa email tersebut mengandung sesuatu yang amat sangat penting. Kemudian yang kedua adalah net intercept yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dasar sebagaimana berikut. Yang pertama, siapa yang mengirimkan informasi?
mengapa informasi tidak bergerak, dan bagaimana sistem kita diserang. Nah, yang pertama kita tentunya ketika terjadi suatu malware atau gangguan dalam komputer kita akan bertanya kitanya, siapa sih yang mengirim dan mengapa informasi yang ada di komputer kita itu tidak bergerak sama sekali karena adanya paket yang sudah penuh untuk pengiriman keluar jaringan. Kemudian bagaimana sistem itu diserang karena dengan adanya paket-paket tersebut, karena kok tidak kelihatan, misalnya seperti itu. Net intercept bisa diartikan sebagai alat integrasi dengan sistem yang lengkap antara perangkat lunak dan perangkat keras dan siap untuk solusi forensik. Dengan net intercept ini dapat diterapkan atau ditempatkan ya, dapat diinstal di perangkat tersendiri atau di sebuah jaringan yang bentuknya adalah firewall. Kemudian intercept juga mencatat lalu lintas data yang ada di hard disk, dan lalu lintas itu dicatat berdasarkan jam, hari, minggu yang terakhir untuk dia dilakukan evaluasi atau analisis. Analisis umumnya dianalisis dengan metode batch. Selanjutnya adalah Python Forensic Log Analysis GUI atau PyFlag. PyFlag merupakan alat analisis forensik dan analog database berbasis web yang ditulis dengan bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman ini atau alat ini mendukung sejumlah protokol dalam suatu jaringan dan memiliki kemampuan untuk memeriksa data secara rekursif pada berbagai tingkatan. Misalnya kita ada tingkatan itu adalah IP, TCP, UDP. Sehingga paket yang terkait dikumpulkan ke dalam arus menggunakan reassembler, dan aliran ini kemudian dibedah pada protokol di sektor yang tingkatannya lebih tinggi seperti HTTP dan IRC. Selanjutnya kita mengenal apa itu Explico. Explico adalah alat analisis forensik open source untuk sistem Unix dibuat untuk rekonstruksi data protokol. Jadi dengan Explico mampu konstruksi data aplikasi protokol dari paket-paket yang diambil, dan Explico secara khusus dibuat untuk merekonstruksi data-data protokol. Nah, teknik ini dinamakan dengan Path Independent Protocol Identification atau PP untuk mengenali protokol. Caranya adalah Explico dengan membedah data pada tingkat protokol dan merekonstruksi dan menormalkannya untuk digunakan dalam manipulator. Para manipulator kemudian mentranslate atau mendekode, mengkorelasikan dan mengumpulkan data untuk dapat dianalisis dan menyajikan hasilnya dalam bentuk visualisasi. Nah, di situ kita bisa lihat itu adalah data yang dihasilkan oleh Explico. Kemudian ada vulnerability assessment. Vulnerability yaitu kerentanan, merupakan bagian integral yang melekat dari sistem berbasis komputer baik perangkat lunak maupun suatu perangkat keras. Alat ini bertujuan untuk menemukan kerentanan dalam suatu sistem. Terkadang dengan menggunakan alat ini juga dapat memindai kerentanan sistem yang diketahui, dan terkadang dapat pula menutupi serangan palsu untuk menemukan kerentanan baru. Beberapa alatnya adalah, yang pertama adalah Metasploit. Jadi gambar ini adalah Metasploit ya. Metasploit adalah kerangka pengujian penetrasi. Dia menyediakan platform eksploitasi untuk mengembangkan, menguji, dan menggunakan untuk memanfaatkan kerentanan sistem. Awal Metasploit adalah open source, tapi Rapid7 mengakuisisinya pada tahun 2009, sehingga saat ini tersedia untuk Windows, Linux, dan Mac. Tersedia 3 versi yang bersifat gratis namun memiliki keterbatasan fungsional. Dan dia ada beberapa fitur canggih untuk Metasploit
Metasploit Express dan Metasploit Pro. Namun ini tidak gratis alias berbayar. Kemudian ada juga yang versi open source yaitu Metasploit Framework. Nah, beberapa alat yang lain adalah Nessus. Nessus merupakan alat pemindaian kerentanan untuk Windows, Linux, Solaris, FreeBSD, dan operasi Mac. Nessus dimiliki oleh Tenable Network Security, tersedia dalam 4 versi. Evaluasi Nessus, Nessus Perimeter Service, dan Nessus Home. Nessus menawarkan pemeriksaan kerentanan baru dalam bentuk plugin setiap hari. Hal ini juga digunakan sebagai scanning serangan DOS, port scan, dan password vulnerabilities. Kemudian ada juga Wikto ya. Nah, Wikto dan Nikto adalah alat assessment web server yang bertujuan untuk memeriksa keuangan di server web. Mohon maaf, untuk memeriksa kekurangan, bukan keuangan ya. Wikto memindai web server untuk menemukan direktori dan file yang tersimpan di server tersebut. Ini terlihat untuk diketahui kerentanan dan skrip-skrip yang bisa dievaluasi maupun disalahgunakan dalam implementasi suatu server. Nah, pengkodean ini atau pengecekan pengkodean ini dia didasarkan pada algoritma fuzzy dan kemampuan penambangan backend, penambangan direktori yang dibantu oleh Google, dan pemantauan permintaan atau tanggapan HTTP secara real time. Kemudian ada Akunetic Web Vulnerability Scanner atau aplikasi yang secara otomatis memeriksa keseluruhan kerentanan keamanan dari situs web atau aplikasi web. Aplikasi ini mampu memindai seluruh kode dan skrip yang memungkinkan membawa kerentanan yang dapat dieksploitasi, dan ini juga mencakup beberapa alat pengujian penetrasi untuk otomatisasi keseluruhan proses serta menciptakan serangan palsu dan memeriksa respon situs web terhadap serangan tersebut. Kemudian kita akan mengenal apa itu network sniffing dan packet analyzing tool. Sniffer merupakan packet analyzing tools yang meliputi perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat mencegat dan menangkap paket data yang melewati jaringan atau segmen jaringan. Sniffer ini menangkap paket data dan mampu melakukan decoding dan menampilkan berbagai bidang paket. Analisis paket itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk mendeteksi paket yang diambil berdasarkan RFC dan standar lainnya, mengendus, menganalisis alat baru, dan menganalisis masalah-masalah jaringan pada komputer, serta mendeteksi upaya eksploitasi yang mengisolasi sistem yang dieksploitasi, dan penggunaan sistem pemantauan terhadap data-data yang ada di komputer kita. Kemudian di situ kita akan mengenal tentang libcap ya. Kemudian ada libcap dan wincap. Itu adalah perangkat lunak bebas yang dirilis di bawah lisensi BSD. Kemudian ada TCP/DAM. TCP/DAM yaitu perangkat lunak untuk menangkap, memfilter, dan menganalisis lalu lintas jaringan yang dikembangkan oleh BNL pada tahun 1991. Kemudian ada packet capture yang diproduksi oleh Windom yang tidak dapat dibaca oleh TCP/DAM. Namun kejadian seperti ini sangat jarang terjadi. Tujuan dasar daripada TCP/DAM adalah untuk menangkap lalu lintas jaringan dan kemudian mencetak atau menyimpan konten untuk dianalisis. Nah, itu jarang terjadi. Ada hanya pada Windom. Kemudian ada Wireshark, yaitu alat
atau perangkat lunak open source bertampilan antarmuka grafis yang dirancang untuk menangkap, memfilter, dan menganalisis lalu lintas antarmuka grafis WireShark yang sangat mudah, menjadikan alat ini adalah alat pertama dan utama yang hebat untuk analisis network forensik, serta mempunyai kemampuan penyaringan paket tingkat lanjut, misalnya untuk fitur decoding protokol dan dukungan untuk paket detail markup language yang membuat sangat berguna untuk penyidik pemula atau yang sudah berpengalaman. Kemudian ada Aircrack Eng ya. Dia adalah perangkat lunak jaringan untuk jaringan lokal berbasis nirkabel, terutama terdiri dari detektor, paket sniffer, WPA, WPA2, PSK, alat cracking, dan analisis WEP. Jadi WPA atau WPA2, PSK itu biasanya tipe atau metode untuk pengamanan suatu jaringan. Biasanya kalau sering nyeting Wi-Fi, dia akan dihadapkan dengan ini, WPA, WPA atau PSK, bukan PSK yang lain ya. Aircrack NG tersedia untuk Windows dan juga Linux dan bekerja dengan kartu network internet interface card atau NIC. Jadi dia pakai LAN yang mendukung mode pemantauan. Kemudian ada web scarab ditulis dengan menggunakan Java dan menganalisis aplikasi menggunakan protokol HTTP dan HTTPS untuk komunikasi. Kemudian ada network miner. Adalah sniffing tool dan forensik jaringan untuk sistem operasi berbasis Windows. Kemudian dia dapat mengekstrak file yang dikirim melalui jaringan, mengumpulkan data tentang host, dan mengumpulkan lalu lintas datanya. Kemudian ada Kismet. Kismet adalah detektor jaringan nirkabel dan sniffer. Dia bekerja berdasarkan adapter nirkabel yang mendukung mode pemantauan atau monitor mode. Kismet seperti ini, dia akan mendeteksi jaringan dengan SSID serta jaringan tersembunyi dan non-beaconing. Dia secara pasif mengumpulkan paket tanpa mengganggu lalu lintas daripada suatu jaringan. Kemudian ada Email Tracker Pro. Dia menawarkan kemampuan untuk melacak email menggunakan tajuk ID email sendiri ke lokasi asalnya, dan dia juga dilengkapi dengan filtering spam yang memindai setiap email masuk untuk dugaan sifat spam mereka. Dia dapat melacak beberapa IP dan domain secara sekaligus. Sedangkan T-Shark adalah alat analisis protokol jaringan berbasis baris perintah yang merupakan bagian dari distribusi WireShark. Dia berbasis libcap dan dapat membaca dan menyimpan file dalam format standar yang sama dengan WireShark. Nah, itu mirip kalaunya T-Shark. Kemudian ada network scanning, adalah prosedur untuk menemukan host aktif dan layanan yang mereka tawarkan di dalam suatu jaringan. Prosedur dasar scanning atau pemindaian adalah melibatkan ping sweep dan port scan, di mana ping sweep menerima kembali informasi tentang host aktif di jaringan, sedangkan port scan mengembalikan layanan yang ditawarkan oleh suatu host. Kadang-kadang prosedur pemetaan seperti ini juga dapat digunakan untuk menemukan IP mana yang tidak sesuai dengan host aktif. Alat pemindaian jaringan menyediakan cara otomatisasi dan efisien untuk melaksanakan tugas ini. Selanjutnya kita mengenal tentang apa itu network mapper atau Nmap. Sama halnya dengan yang di atas tadi, dia merupakan alat pemindai port yang bersifat open source dan cross-platform. Dia bisa digunakan untuk memetakan IP ke informasi host dan juga menawarkan rincian tentang apa saja layanan yang diberikan oleh host atas jawaban pertanyaan seperti dia menggunakan operasi sistem apa, paket filter firewall apa, dan beberapa fitur yang dilengkapi oleh Map adalah Zenmap dan Ncat.
serta ada juga NDIV untuk utilitas membandingkan hasil pemindaian dan nping. Kemudian yang terakhir adalah Angry IP Scanner, adalah port scanner dengan kemampuan cross platform. Dia memindai alat IP dalam rentang apapun untuk melakukan ping ke mereka dan kemudian menampilkan nama host, alamat MIC, dan port scan yang aktif ataupun tidak. Hasil pemindaian seperti ini ditunjukkan dalam suatu format file seperti file daftar CSV, TXT, XML, dan IP port. Selanjutnya kita akan mengenal tentang network monitoring tools. Ada beberapa peralatan yang bisa digunakan dan dapat kita andalkan untuk membantu memantau kinerja jaringan, QoS, delay, dan bandwidth yang ada pada jaringan kita. Yang pertama adalah iptref. iptref merupakan utilitas statistik jaringan berbasis konsol open source, berbasis Unix, dan mengumpulkan paket lalu lintas jaringan seperti jumlah paket, TCP, UDP, jumlah bit, aktivitas host, dan mendukung sejumlah antarmuka seperti Ethernet, FDDI, ESDN, kemudian mendukung sejumlah jenis paket seperti TCP/IP, UDP, OSPF, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada visual root, alat diagnostik konektivitas jaringan yang menampilkan hasil ping dan threshold dalam bentuk visual. Visual root digunakan terutama untuk mengatasi masalah konektivitas, evaluasi kinerja dari sebuah tautan berdasarkan paket loss dan latensi. Visual root juga menghasilkan ping interaktif dan informasi siapa pengguna jaringan kita dengan grafik waktu. Hasil trace visual root seperti ini dapat diekspor ke dalam suatu bentuk teks dengan laporan HTML atau screenshot JPEG. Kemudian kita mengenal tentang NTOP. NTOP adalah alat yang menunjukkan statistik jaringan yang memiliki dua mode, yaitu mode interaktif dan mode web. Dalam mode interaktif, NTOP menunjukkan status jaringan di terminal. Dalam metode web, dia menunjukkan atau bertindak sebagai server web dan membuat DAM HTML pada status jaringan dan menunjukkan dalam bentuk halaman web dengan grafik dan statistik lainnya seperti mengurutkan lalu lintas sesuai dengan banyak protokol, menganalisis lalu lintas IP, dan mengurutkan sumber atau tujuan daripada analitik. Kemudian ada intrusion detection system, adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang memonitoring aktivitas potensial berbahaya dalam suatu jaringan. Nah, IDS ini bertujuan untuk mendeteksi lalu lintas dan aktivitas yang mencurigakan yang berasal dari dalam dan luar organisasi. IDS ini umumnya bisa berupa network base dan host base. Bahkan beberapa IDS memungkinkan hanya untuk mencoba menghentikan suatu serangan yang menggunakan instruksi yang terdeteksi. Namun kebanyakan IDS hanya bertujuan untuk mendeteksi dan melaporkan adanya gangguan saja, seperti SNOT. SNOT adalah Network Intrusion Detection System atau deteksi sistem jaringan yang dirancang untuk jaringan berbasis IP. SNOT ini menganalisis lalu lintas dan paket jaringan untuk mendeteksi worm, eksploitasi kerentanan, pemindaian port, dan perilaku mencurigakan yang lain. Aturan SNOT juga dapat didefinisikan oleh pengguna dan memeriksa berbagai atribut paket apakah lalu lintas harus diizinkan atau harus diblokir. Kemudian kita akan mengenal tentang BRO. BRO adalah NIDS pasif untuk sistem Unix. BRO ini memonitor dan memindai lalu lintas jaringan yang mencurigakan secara mendalam. BRO dapat mencatat aktivitas suatu jaringan dalam suatu file log dalam persyaratan tingkat tinggi ya. Dia akan mencatat semua permintaan HTTP beserta URL, header, jenis MIM,
permintaan DNS, sertifikat SSL yang digunakan, sesi SMTP, dan banyak lagi yang harus dia catat dalam suatu analisis lalu lintas dengan dilengkapi perpustakaan standar yang telah ditentukan dan mendukung proses fitur atau berbagai fitur untuk mendeteksi suatu gangguan. Kemudian dalam dunia digital kita juga harus mengenal konsep bukti digital. Umumnya konsep bukti digital itu sudah dituangkan dalam berbagai undang-undang yang disahkan oleh DPR maupun MPR ya. Jadi beberapa konsep bukti digital ini dia dapat diacu pada perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, ada juga diterangkan dalam pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana pasal 1 ayat 1, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan dari data-data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada hanya tulisan teks, gambar, peta, perancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, dan sejenisnya. Termasuk huruf, tanda, angka, dan kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Nah, banyak sekali nanti bisa teman-teman acu tentang pasal-pasal tersebut. Kemudian apa sih real evidence atau bukti digital? Bukti secara nyata ya. Bukti digital itu. Yang pertama adalah sidik jari. Jadi ketika kita melakukan kejahatan itu biasanya sidik jari kita bisa kita rekam. Dengan adanya sidik jari, data tersebut bisa dicocokkan dan akan mengakses data dinas kependudukan dan akan mengetahui karena sidik jari kita itu unik. Kalau kita pelajari dari sidik jari kita itu dia akan membentuk di mana dia melakukan percabangan dan di mana percabangan itu berhenti. Dan titik-titik itulah antara titik percabangan dan titik ujung itu akan dianalisa posisinya. Dan itu adalah konsep daripada sidik jari. Kemudian ada kertas kontrak yang ditandatangani dan biasanya kertas ini di-scan secara digital dan ada juga data-data yang tersimpan dalam komputer hard drive, fisik dan perangkat USB lainnya itu bisa dijadikan sebagai bukti digital. Juga termasuk foto-foto atau dokumen perkataan baik teks, foto maupun video yang sudah kita unggah ke media sosial maupun ke dalam email itu juga bisa disertakan sebagai bukti digital, apalagi diunggah seperti di web ya. Jadi bukti digital hati-hati, dia akan jarang sekali untuk bisa dihapus. Misalnya adalah seperti video-video yang sudah dilakukan oleh beberapa artis terkenal. Walaupun itu hilang dan sifatnya hanya sementara, saat ini tersebar secara bergentayangan lagi. Seperti itu. Teman-teman tentunya sudah paham. Sudah paham ini ya. Jadi sudah bisa mencek sendiri.
Kemudian ada best evidence atau bukti terbaik secara kasar didefinisikan sebagai bukti terbaik yang bisa dibuat dan bisa dipresentasikan di pengadilan. Jadi ada bukti best evidence. Nah, bukti ini bisa dirancang menggunakan AI atau ada juga yang disebut dengan direct, yaitu kesaksian yang ditawarkan oleh saksi langsung tentang tindakan atau tindakan yang dimaksud. Jadi ada saksinya secara langsung, secara CCTV itu direct. Kemudian ada circumstantial, yaitu bukti yang tidak secara langsung mendukung kesimpulan tertentu. Jadi adanya cara-cara yang akan membawa atau mengarahkan kita pada suatu kejadian. Bukti sungguhan penting untuk kasus yang melibatkan forensik karena adanya mekanisme utama yang digunakan untuk menghubungkan bukti elektronik dan penciptanya. Seringkali bukti tidak langsung digunakan untuk membuat email, log obrolan, atau bukti digital lainnya. Pada saatnya nanti, verifikasi diperlukan untuk menetapkan keaslian yang diperlukan agar bukti dapat diterima di pengadilan. Jadi, AI saat ini itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kemarin sedikit cerita ya, saya sudah bersama Pak Angge itu datang ke acara seminar AIP di Perpusnas Jakarta. Nah, di Gambir ya. Di sana itu dibahas tentang kebijakan yang dilakukan karena adanya AI, misalnya adalah ChatGPT dan yang lain sebagainya. Sehingga dari mereka mengkhawatirkan nih, teman-teman nanti dikhawatirkan sarjananya adalah sarjana ChatGPT karena semua bisa diambil. Bahkan ChatGPT ini uniknya, dia bisa masuk ke dalam jurnal internasional maupun jurnal lokal, sehingga dia bisa memberikan referensi-referensi terkait tentang kebutuhan dalam skripsi atau tesis atau disertasi. Dan itu sangat mengkhawatirkan, mengancam kedaulatan republik, dan itu akan membodohkan. Dan dalam tanda kutip ya membodohkannya gitu. Kemudian ada satu negara mungkin kemarin disampaikan kalau nggak salah adalah Swedia. Swedia menerapkan pembelajaran klasik untuk anak-anak kecil saat ini atau anak-anak pelajar atau siswa atau orang SD ya, anak SD. Jadi mereka kembali lagi ke pembelajaran klasik. Tidak hanya SD, mungkin semua siswa baik SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan yang lain sebagainya. Itu mereka menerapkan. Karena apa? Karena tantangan dari AI itu adalah bisa mengeneratif daripada image atau karya digital yang lain. Misal yang pertama adalah Mona Lisa. Mona Lisa itu adalah lukisan yang sebelumnya tidak bersenyum. Dia sifatnya biasa aja. Dapat dibuat menjadi tersenyum, menangis, tertawa, dan yang lain sebagainya. Nah, dikhawatirkan ketika seseorang akan meninggalkan metode pembelajaran klasik, dia akan menyalahi sejarah atau dia akan lebih percaya ChatGPT daripada sumber konkret. Sehingga nantinya ChatGPT itu dengan mudahnya dia akan membelokkan sebuah sejarah. Misalnya, nantinya itu ChatGPT akan terprogram dan mereka akan punya dokumen-dokumen untuk dibaca ChatGPT itu. Jadi kalau Mona Lisa itu bukan hanya cewek, nantinya dia bisa digenerate menjadi cowok mungkin seperti itu ya. Kita juga bisa melihat foto-foto zaman dulu, bisa tertawa, bisa apa, atau mungkin ada saudara kita, teman kita yang orang tuanya sudah meninggal, fotonya di-AI-kan bisa tersenyum untuk mengobati rasa kangennya. Nah, itu bisa terjadi pembelokan sejarah nantinya karena kemudahan dalam dunia artificial intelligence itu dia akan menciptakan suatu masalah baru, yaitu dia dengan mudahnya mengenerate sesuatu dengan bukti yang ada. Itu. Jadi diusulkan untuk membatasi atau memberikan kebijakan untuk AI ini dan mengharap
untuk baik di kalangan akademisi adalah berkontribusi untuk pembangunan. Jadi tidak hanya pengguna tetapi juga bisa paham dan bisa menggunakannya dengan bijak. Kemudian tantangan bukti digital di network forensik. Yang pertama adalah akuisisi. Sulit menemukan bukti spesifik di lingkungan jaringan. Jaringan berisi begitu banyak kemungkinan sumber bukti dari titik akses nirkabel ke proxy web, ke server, ke log pusat yang terkadang menunjukkan lokasi yang benar dari suatu bukti. Bahkan ketika Anda tahu di mana bukti tertentu berada, mungkin Anda akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses karena alasan politis tempat atau teknis. Yang kedua adalah konten. Tidak semua file sistem yang dirancang untuk menampung semua file dan metadata mereka. Perangkat jaringan mungkin tidak menyimpan bukti dengan tingkat perincian yang mereka inginkan. Perangkat jaringan seringkali memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat terbatas dan biasanya hanya metadata pilihan tentang transaksi atau transfer data yang disimpan. Alih-alih kita mendapat catatan lengkap data yang dilalui jaringan, kita akan dihadapkan dengan konten-konten terhadap suatu yang ada di suatu jaringan. Kemudian ada penyimpanan. Umumnya tidak menggunakan penyimpanan sekunder atau persisten, sebagaimana konsekuensinya data yang dikandungnya mungkin sangat mudah berubah karena tidak dapat bertahan dalam pengaturan ulang perangkat. Kemudian ada privasi, yaitu bergantung pada yurisdiksi. Mungkin ada masalah hukum yang melibatkan privasi pribadi yang unik untuk teknik akuisisi berbasis suatu jaringan. Jadi kalau privasi ini sangat-sangat berbahaya. Misalnya adalah forensik jaringan untuk bidang gambar atau foto, nanti terbentur dengan privasi yang ada pada gambar tersebut atau media digital tersebut. Nah, itu adalah presentasi yang bisa saya lakukan atau saya berikan kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat kolom komentar maupun disampaikan melalui chat pribadi ke WA saya. Silahkan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kali ini membahas atau memberikan gambaran tentang network analysis tool yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeteksi jaringan atau serangan yang ada pada jaringan yang telah kita bangun di kantor kita. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat istirahat, selamat berkumpul dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.